Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah, kami nggak mau dihukum. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah. Kami mohon ampunanmu, kami mohon rahmatmu. Bagaimana caranya ya Allah supaya saya jangan dihukum? Saya minta ampun, saya minta rahmat, saya tobat ya Allah. Tolong saya. Maka wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan ayatnya di Quran. Gabungkan semuanya itu minta dengan kalimat. Maka turunlah Al-Baqarah ayat 286 itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'afwu waghfir ghafir ghaffar ghafar ghafur warhamna rahmah anta maulana fansurna 'alal qaumil. Allahu akbar. Turun di keheningan malam Anda minta, ya Allah. Kalau nggak paham ayatnya, bacakan maknanya. Hamba mohon ya Allah, hamba-hamba yang salah tidak luput dari dosa, tapi ampunanmu lebih luas ya Allah dibandingkan dengan murkamu. Mohon ya Allah, ya Rabb, rahmatak. Para ulama itu kalau dalam kesempatan dia memohon, kalimatnya singkat, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Minta. Dan dia bayangkan bapaknya, ibunya, dirinya, istrinya, atau istri suaminya, anak-anaknya. Minta. Dan setelah dia salat tahajud menjelang kepada fajar, dia mohon kepada Allah. Itu yang disebut oleh Quran surah ke-51 ayat 18, kebiasaan istighfar dia. Wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmatak ya Rabb, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. Kau Tuhan kami ya Allah. Kalau Tuhan saja tidak mengampuni kami, lantas kepada siapa lagi yang mesti minta ampun? Kalau yang maha mengampun saja, yang maha pengampun tidak menurunkan ampunannya, lantas kepada siapa lagi kami mesti memohon? Kalau yang maha rahmat saja tidak menurunkan rahmatnya, kepada siapa lagi kami mesti minta ya Allah? Anda mintakan sujud. Anda minta untuk teman-teman Anda sekitaran. Kalau Anda merasa baik, minta saudara yang baik. Minta yang jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, di Palu, di Lombok, seluruh kisaran Nusantara, Indonesia, belahan dunia, mohonkan. Sepanjang ada orang-orang beristighfar, maka itu bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Tapi yang paling menarik, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan mungkin menghadap umatmu ya Muhammad SAW, sepanjang engkau ada bersama mereka. Wa anta fihi. Kalau nabinya masih ada, umatnya nggak akan diadab. Tapi sekarang bagaimana kalau nabinya nggak ada? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kenapa kalimat kata kerja itu berubah jadi kata benda, isim fa'il, pelaku? Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, pakai kata kerja. Saya nggak akan mungkin mengadab mereka ya Muhammad sepanjang engkau masih ada dengan mereka. Kata kerja. Kenapa ada menggunakan kata kerja di situ? Karena pekerjaan umat Muhammad SAW dulu ketika nabinya ada, masuk Islam mereka, jarang yang bermaksiat itu jarang. Semuanya taat. Tapi ketika berubah kalimatnya setelah nabinya wafat, menggunakan isim fa'il mu'adzibahum pakai mim. Kenapa berubah pakai mim? Isim fa'il tuh. Isim fa'il itu langsung memberi pelaku. Ingin memberikan gambaran, setelah kamu wafat banyak penyimpangan di umatmu, sudah layak sebetulnya mereka diadab. Sudah layak diadab nih. Cuman kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Wahum yastaghfirun. Karena ada sebagian di antara mereka yang banyak istighfar kepada Allah. Itu yang bangun di malam hari. Mungkin antum tuh belum dihukum, bukan karena antum nggak salah. Ada tetangga antum yang malam-malam istighfar, bangun tahajud. Dia mohon ampunan kepada Allah. Dan kenapa Anda tidak menjadi pelakunya? Bangun malam istighfar, minta ampun. Walaupun menjelang fajar cuma 5 menit, 3 menit, duduk aja, nggak usah ketahuan orang lain. Minta. Astagfirullah, astagfirullah, marahmatak. Jadi kalau ampunan sudah diturunkan, keberkahan datang teman-teman. Datang, minimal cinta Allah datang. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta pada orang taubat. Ya, lihat sini nih, ini gelas nih. Isinya air. Ini kalau kotor, ditutup nih, nggak bisa masuk apapun. Saya sering contohkan ini. Nggak bisa masuk apapun. Ini hidayah mau masuk susah. Anda mau buka, kalau sudah buka, Anda kosongkan dulu ini, tutup, buka sekat maksiatnya, buka begini, keluarkan kotorannya dengan istighfar. Begitu Anda keluarkan kosong, kalau kosong diisi apa aja gampang.
Maka sholat jadi gampang, baca Quran jadi gampang, sedekah jadi gampang, semua jadi gampang. Kalau sudah gampang maka sudah dekatlah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tawaran yang kedua. Ada ayat-ayat Quran yang jadi bimbingan Anda untuk lebih dekat kepada Allah sekaligus menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kecuali Rasul, Nabi yang sifatnya maksum. Tapi kita yang bukan Nabi dan Rasul pasti pernah berbuat salah. Tapi rahmat Allah memberikan jaminan untuk menghapuskan semua kesalahan itu. Jadi kalau Anda tidak mengambilnya, bukan Allah yang salah, manusianya yang memang tidak ingin berubah jadi lebih baik. Paham sampai sini? Baik. Jadi itu yang dimaksudkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Makna rahmat yang pertama, ampunan dari semua dosa. Maka saya ajak, yo bangun ya malam-malam. Biasanya suka ada yang nginap di sini tuh. Jumat baru pulang pagi. Nanti saya tugaskan imam barusan untuk mengimami malam ini. Ya, untuk bisa sholat dengan beliau nanti malam, ya. Dan bacakan tuh ayat-ayat taubat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diterima oleh Allah untuk diampuni, Dua, makna rahmat. Makna rahmat. Rahmat itu bisa jadi juga kasih sayang yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi. Kasih sayang Allah yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi dari masalah yang sedang ia alami. Masya Allah. Dari masalah yang sedang ia alami. Jadi kalau Allah ingin memberikan solusi, jalan keluar bagi seorang hamba untuk mengatasi persoalan yang sedang ia hadapi, itu sebelum diberikan solusi, rahmat dulu diturunkan. Rahmat. Awas. Dalilnya kita ambil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155 itu ujiannya, contohnya. 156 kesabaran dalam menerimanya. 157 rahmat dan solusinya. Ya, kita ambil langsung ayatnya, kita bacakan. Paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai'. Dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai macam ujian kehidupan. Jadi hukum kehidupan mengatakan setiap orang hidup pasti akan bersanding dengan ujian. Ujian ini sifatnya masalah. Tolong pahami dulu ya, tolong pahami. Ujian ini diturunkan oleh Allah bukan ingin menjadikan orang hidup terbelit masalah, bukan. Awas, lihat cara berpikirnya. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan seorang hamba. Jadi kalau seseorang sedang mendapatkan ujian masalah, sebetulnya masalah itu turun bukan ingin menjadikan kehidupan dia bermasalah, bukan. Jangan salah cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah karena Allah ingin merubah kualitas hidupnya jadi meningkat lebih baik. Karena dalam kehidupan dunia itu sifat ujian selalu hadir untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Gini, logika paling sederhananya sekali. SD, anak SD. Kalau dia mau naik ke SMP, ikut ujian nggak? Ujian. Masalahnya banyak yang dihadapi, soal-soal. Kerjakan ini, kerjakan itu. Jadi masalah tuh. Dia pikirin, ibunya kemudian ikut terlibat, bimbing, ajarin ini, ajarin ini, ajarin ini. Ini baca ya, ini ibu Budi, ini bapak Budi, ini tetangga Budi, ini tasnya Budi, ya ini kucingnya Budi. Dia tanya, kenapa semuanya punya Budi? Nah, itulah orang Budi itu orang yang sangat kaya, punya semuanya, tapi kekayaannya tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau seperti Budi? Mau mah, udah gitu. Ayo baca. Kalau kamu bisa baca dengan baik, besok atasi ujian itu, kamu insya Allah dekat seperti Budi. Semangat dia. Begitu di jalan dia mau masuk ke sekolah, wah ini ibu Budi, ini bapak Budi, masya Allah. Sampai ke gurunya mengatakan, pak ini ibu Budi. Padahal ibu dia namanya Asep. Jadi anak SD itu diuji bukan untuk membuat dia bermasalah, tapi supaya kualitas keilmuannya meningkat, mentalnya naik, bagus. Apa ukurannya? Ujian. Kalau sudah lulus dari situ baru masuk SMP. Sebab kalau tidak diuji, bagaimana ketahuan dia mampu menjalani tingkat kehidupan dari dia di SMP? Tingkat pendidikan dia di SMP, pelajaran dia di SMP, mesti naik dulu statusnya.
SMP pengen masuk ke SMA ikut ujian. SMA pengen masuk kampus ikut ujian. Dari kampus pengen dapat ijazah ikut ujian. Nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk orang dapat ijazah. Ikut ujian. Walaupun formalitas ilmunya lebih tinggi dari dosennya, tetap akan ikut ujian, disidang sama dosen. Tetap ikut. Kenapa? Karena itu hukum kehidupan. Anda di rumah tangga, Anda di kantor, Anda di kehidupan sosial, pengen hebat, naik status, pengen lebih mulia, pengen lebih kuat, pengen naik status sosialnya, pengen lebih tinggi kedudukan, ikut ujian. Anak SD ada diuji, masa Anda enggak? Kalau Anda nggak siap menghadapi ujian, tanyakan sama anak SD. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau Anda tidak siap menghadapi ujian, malu sama anak SD. Anak SD ada diuji, masa ada yang lulus SD nggak mau diuji? Anak SD aja belum berumah tangga, Anda sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga lulus ujian, masa ada yang berumah tangga nggak mau diuji? Ini siapa? Halo? Nah, itu ya. Apakah jomblo diuji? Diuji, sama aja. Ada ujian persaingan, ada ujian macam-macam, kan? Ya, nanti kita bahas lain waktu. Jomblo syariah, jomblo sengketa, jomblo fisabilillah. Ya. Nah, sini. Sekarang jadi itu cara mengatasinya ya. Cara memahaminya kalau sedang dapat ujian, berarti ingat. Pertama kali yang harus Anda yakinkan pada jiwa, kalau prinsip Quran ini dipakai, Anda akan nikmat dalam menghadapi ujian. Bahkan ada orang-orang yang gembira ketika diuji. Malah kalau nggak diuji, dia sedih tuh. Kok nggak diuji ya? Kok nggak diuji? Berarti ada yang tidak diinginkan dalam kualitas hidupnya. Bahkan orang-orang itu ada yang gembira. Wabasyiris sabirin. Orang sabar itu pasti gembira. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Siapa orang sabar? Orang yang diuji. Ya ada orang-orang yang ketika datang ujian dia malah gembira. Allah, terima kasih turunkan ujian pada saya bukan pada yang lain. Mau naik status hidup saya. Mau naik. Jadi pertama kali tanamkan pada jiwa. Kalau Anda sekarang sedang mendapati ujian, berarti kualitas hidup Anda akan meningkat. Nah, Masya Allah. Naik Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pahami betul ya, pahami ini. Jadi kalau cara memandang kita seperti ini, kita lebih tenang dan lebih siap menghadapi berbagai ujian. Kedua, ingat baik-baik kalimat ini. Ini kalimat Quran. Allah tidak akan pernah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Ujian itu selalu menggunakan di Quran kalimatnya sama dengan pertama sesuai dengan kemampuan. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Orang yang tidak mampu mengatasi ujian gak akan diuji. Demi Allah saya katakan, ada ujian yang diberikan kepada Anda, bukan pada saya. Itu Allah memandang Anda yang sanggup, saya nggak mampu. Saya mah apa tuh? Ya, Anda yang mampu. Makanya nggak dititipkan kepada saya. Jadi Anda nggak usah mengeluh, Anda mestinya bangga. Karena kaidah mengatakan dalam Al-Quran ayatnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa. Nggak akan pernah Allah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda merasakan ujian berat sekali, Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang mampu, Adi Hidayat nggak mampu, makanya nggak saya titipkan ujian pada Adi Hidayat. Cuman kamu yang mampu. Di Anda dipercaya oleh Allah, kenapa Anda nggak yakin pada diri sendiri? Makanya ketika ada ujian seperti itu, tanamkan pada diri, alhamdulillah saya yang dipilih. Saya yang dipilih. Tidak orang lain. Pasti ada hikmah bagi saya. Alhamdulillah ya Allah, engkau percaya pada saya bukan yang lain, karena saya sanggup. Tapi jangan berlebihan. Bikin status, memang cuma saya yang sanggup, yang lain tidak. Ceklik. Dan jika kalau sudah seperti itu, hatinya enak kan? Terakhir, ingat, terakhir cara menyikapinya, ini saya belum keramat nih. Di balik segala ujian selalu ada solusi. Ingat itu. Inna ma'al usri, setiap ada persoalan sesulit apapun akan ada solusi, bahkan yang semudah, lebih mudah daripada senyuman. Yusra, ringan, gampang. Bahasa psikologinya sederhana. Kalau Anda sedang diuji, langsung katakan pada diri Anda, pasti selesai, pasti beres, nggak mungkin nggak selesai. Itu meringankan beban kita, teman. Begitu Anda sedang punya masalah, katakan pada diri Anda, pasti beres, pasti ada solusinya. Nggak mungkin Allah sayang saya, kualitas saya meningkat, pasti selesai, pasti selesai. Kamu bisa Adi Hidayat, kamu bisa, kamu bisa. Katakan pada diri Anda. Ini sebetulnya kalimat-kalimat Quran, cuma itu maknanya diadopsi, diterapkan di tempat-tempat lain. Bahkan yang nggak beriman pun mengambil kalimat itu. Silakan cek, mereka katakan kamu bisa, saingi dia, kamu bisa, kamu bisa.
dalam olahraga, kita bisa, kamu bisa, ini itu dan sebagainya. Orang Jepang tuh banyak mengatakan itu. Dalam permainan pun dia katakan itu. Itu ada benteng Takeshi tuh. Wah, mau berlomba menaklukkan Takeshi. Wah, bikin ini benteng Takeshi. Kau bisa, kau bisa, kau bisa. Wah, Ustaz hafal. Pernah sekali lah lihat saya itu. Dia selalu menyesuaikan. Ada solusi. Dulu kan banyak. Nggak seperti sekarang tayangan-tayangan. Saya nggak tahu kalau dulu cuma sekilas lihat ya. Ada Satya Baja Hitam, ya, Kotaro Minami. Tuh, kan itu RX Bio, RX Robo kan begitu kan? RX Bio yang warna biru, RX Robo warna merah kan? Dan selalu menyesuaikan musuhnya, solusinya ada. Kalau robot jadi robot, ya pedang matahari, tendangan maut, ya ada semua tuh. Hafal saya. Melewat segitu. Ya Son-Goku, Son-Gohan, Kamehameha, itu lawannya Piccolo, macam-macam. Disesuaikan. Rambut berubah jadi emas macam-macam. Dulu ada Senseiya gitu kan. Nah, kemudian ada Yoga, ya, debu-debu intan, ada Pegasus, ada Andromeda temannya pakai rantai, dari Yu, macam ada semua. Itu. Saya nggak nonton yang begituan, cuma lewat tuh ada, saya lihat tuh, sesuai juga ya. Kalau dunia fiksi aja ada, kenapa di Al-Quran tidak ada? Iya. Halo? Nah itulah dia. Pegasus dulu yang nolongin Athena. Athena itu siapa? Athena itu anaknya Zeus. Zeus menikah dengan Metis. Metis itu dia waktu mengandung ada apa namanya? Ada ramalan bahwa anak keduanya laki-laki akan menghancurkan kerajaannya Zeus seperti Zeus menghancurkan Kronos bapaknya. Kronos tuh, ya. Maka dia ketakutan, dia telanlah Metis saat dia mengandung. Begitu dia telan, keluarlah kemudian Athena. Athena keluar menggunakan topeng perang. Begitu dibuka saya Athena. Maka dia kemudian muncul jadi dewi yang sangat mahir dalam peperangan. Saya itu melawan musuh-musuhnya, ada Ares, ada macam-macam. Kemudian dia berteman dengan Poseidon, dengan anaknya dan seterusnya. Kemudian dapat ada semuanya lah itu. Ya, itu cuma fiksi. Tapi ada. Kenapa kita yang diberikan hal yang nyata nggak dipraktekkan? Itu poinnya. Ya balik lagi ke sini. Ya, jadi kalau Anda sedang diuji, saya bisa. Terima dulu. Jenis ujiannya macam-macam. Minal khauf, khawatir, takut. Mulai merasa khawatir, besok bagaimana, pulang dari sini seperti apa, ada nggak kendaraan, ya kan? Kalau mutar kemana, tadi barusan ke sini, tiba-tiba ngelihat kren besar sekali, ada 50 ton kren di situ. Wah, khawatir nih, bisa nggak masuk, mau belok mau nggak? Ya, ini alhamdulillah nih, kita sedang proses, seperti kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah percepat, nanti Desember kita selesaikan, kita resmikan bareng-bareng. Dan kita wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Ini proyek besar kita untuk menjadi pusat Al-Quran, insya Allah sedunia. Insya Allah. Insya Allah, ya, insya Allah akan jadi pusat Quran. Kita akan turunkan inspirasi dari Indonesia dan kita akan buka nanti beberapa tempat-tempat cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia untuk kita bermohon kepada Allah, Muslim Indonesia menjadi ahli Quran. Kalau sudah jadi ahli Quran, semua akan terbantu mendapatkan barakahnya. Bangsa terbantu, saudara terbantu, kerabat terbantu, karena tidak pernah ada yang buruk dari Al-Quran. Semuanya akan baik-baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu harapan kita. Insya Allah jadi yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya sampaikan di akhir, kita nanti akan launchingkan program-program ini pada catat tanggalnya 27 Oktober. Ya. Di kalau 28 Oktober Sumpah Pemuda, 27 Oktober Sumpah Ahli Al-Quran. Insya Allah. Bagi Anda yang terlibat nanti kami sampaikan undangannya. Di situ nanti akan dibagikan buku-buku yang mendekat kepada Al-Quran. Ada syekh ahli Al-Quran, ada tokoh-tokoh Al-Quran, dan kita akan berkumpul di satu tempat, berikan inspirasi pada dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kami berikan undangannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali dulu ke sini. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju', lapar. Tuh, mulai lapar. Ya, dari sore di sini, lewat maghrib, duduk, kalau keluar takut ditempatin orang, gitu kan? Mau wudhu berat, udah khawatir, lapar, nahan-nahan. Dibuka apa enggak, lihat bakpao sana, lihat bakpao sini, gitu kan? Macam-macam. Wa naqsi minal amwal, uang berkurang, sudah datang, uang nggak ada, pengen makan, lapar, gitu kan? Macam-macam. Wal anfus, sakit sampai ada yang meninggal. Wa basyiris sabirin. Lihat cara baca ayatnya, cara membacanya. Wa basyiris sabirin. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang sabar. Ada orang yang mendapatkan ujian ini malah gembira. Gembira. Siapa dia? Orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itu adalah orang-orang yang punya prinsip saat diuji dengan berbagai ujian tadi. Datang ujian dia punya prinsip. Ngapain saya mengeluh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang hilang itu punya Allah, bukan punya saya. Jangankan barang-barang itu, jangankan kedudukan, jangankan penyakit, diri saya aja punya Allah. Kalau mau diambil terserah pemiliknya, masa saya nolak? Inna, sungguh kami itu siapa? Tangan kami, mata kami, kepala kami, kaki kami, nyawa kami. Lillah, punya Allah.
Diri saya aja bukan punya saya. Masa saya kehilangan sendal sampai marah-marah? Tugas saya cuma nyari. Nggak ada istighfar. Cari lagi ikhtiar. Kedudukan mau ditukar silahkan. Ini cuma titipan. Jangankan kedudukan. Nyawa saja punya Allah. Kalau mau diambil terserah Allah. Maka kalau prinsip hidup Anda seperti ini, enak tuh. Enak. Anda tinggal ikhtiar. Tapi bukan berarti kehilangan sesuatu didiamkan. Naik bis, kan? Ada orang pemuda bertato, wajahnya nggak enak, tangannya masuk ke dompet ibu-ibu begini. Biarin aja, punya Allah. Dari apa? Maling. Katakan pencuri. Itu. Jadi ikhtiar, ambil solusi. Yang menarik begini, orang-orang yang saat diuji, di rumah tangga diuji, di kantor diuji, mungkin Allah berkehendak menaikkan status saya. Alhamdulillah ya Allah. Ini kan darimu, pasti selesai. Nggak mungkin Allah engkau titipkan ujian kalau engkau nggak turunkan solusinya. Ya Allah, jangankan itu ya Allah, kedudukan. Tangan saya pun punyamu. Kalau engkau ingin tukarkan dengan sahabat saya ridha ya Allah. Mungkin dia lebih baik dalam pandanganmu. Terima kasih engkau titipkan kedudukan kepada saya selama ini. Dan mohon terima amalan-amalan saya dalam menggunakan kedudukan itu ya Allah. Jangan jadikan hati saya rakus terhadap kedudukan ya Rabbal Alamin. Apalagi dengan itu saya menyengsarakan orang-orang yang saya pimpin ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Jangan biarkan keluhan di salah seorang yang saya pimpin ya Allah menjadikan saya mendapatkan murka darimu. Saya takut ya Allah. Kalau semua pemimpin punya prinsip seperti ini, nggak ada orang saling menjatuhkan untuk mendapatkan kepemimpinan. Dan hebatnya teman-teman sekalian, ketika perasaan itu ada, turunlah kemudian pujian dari Allah. Ayat 157-nya. Ulaika ala salawatim min rabbihim. Orang-orang yang sabar saat diuji, menerima, dia berikhtiar, sabar menerima, terus berikhtiar mengatasi, tidak mengeluh. Dia berusaha, maka dipuji oleh Allah. Allah, Masya Allah. Kamu ini hamba luar biasa. Yang lain mengeluh, kamu bersabar. Yang lain cuma mengeluh, kamu cari solusi. Kamu berikhtiar. Luar biasa. Setelah itu apa yang diberikan? Rahmat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kasih sayang Allah turun untuk mengantarkan pada solusi. Jadi begitu Anda sabar, sebetulnya orang sabar itu lebih dekat kepada solusi dibandingkan pengeluh yang mengeluhkan setiap persoalannya. Jadi kalau Anda bersabar saat ujian, Anda sudah mendapatkan setengah solusi. Setengahnya lagi Allah akan turunkan melalui kesabaran Anda dalam berikhtiar. Jadi begitu Anda sabar, datang pujian, turun rahmat. Begitu turun rahmat, lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang yang akan diberikan solusi, petunjuk untuk mengatasi persoalannya. Tuh. Sederhana sebetulnya. Ya, cuman teorinya nggak mudah dipraktekkan, tidak mudah. Ya, kadang-kadang persoalan di rumah tangga selesai dengan senyuman. Tapi untuk senyum aja nggak mudah. Ya, nggak mudah kadang-kadang. Nah, itu butuh kesabaran. Datang persoalan di kantor yang dimarahin anak-anak. Dia udah gambar mau tunjukin kepada Anda karya dia itu selama 8 jam dia tungguin. Begitu Anda datang, dia sambut di depan pintu. Papa, diam kamu. Kenapa Pak? Kamu lagi ikut-ikutan. Yang salah siapa? Terus pintu dibanting. Salah pintu apa? Kalau pintu bisa bicara, bukan bulan aja yang diharapkan bisa ngomong, ya? Pintu bisa dia akan berkata, salah siapa sampai dibanting begini? Salah kamu mau dibanting? Nggak bisa juga begitu. Balik. Nah, kalau Masya Allah, kadang-kadang ibu juga menyambut begitu, Bu, cari lawannya Bu ya, Pak cari lawannya. Ingat, saya kasih solusi ya, sederhana. Kalau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, cari lawan positif ya. Itu insya Allah cepat selesai. Cemberut lawannya apa? Senyum. Jadi kalau ada orang cemberut, antum senyum, gak usah marah. Isi cemberut misalnya kan, dicemberutkan datang. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Papa. Kenapa? Ada cerita beres. Jadi cemberut. Antum lagi marah. Kenapa kamu? Emang kenapa? Sudah. Udahlah. Tapi memang teorinya mudah, prakteknya itu tidak semudah yang dikatakan. Ustadz juga sama aja. Sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang sekali. Ini live ya. Kita selesaikan di rumah ya. Oke, insyaallah. Paham? Jadi sekarang apa ayat-ayat tentang rahmat itu? Kalau sedang punya masalah, kan?
Nah, sambungkan lagi. Ayo, teori besarnya kan kerangkanya di Quran surah 17 ayat 82. Apa ayat-ayatnya untuk mendapatkan rahmat tuh? Kalau di rumah tangga ada masalah, bagaimana cara mendapatkan ayat rahmat? Kan kata Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Di antara makna rahmat, solusi dari masalah. Nah, kalau Anda sedang punya masalah, baca ayat Quran, pelajari, praktekkan dalam hidup. Apa ayatnya? Maka turunkanlah kemudian di Quran ayat-ayat rahmat terkait dengan solusi dalam kehidupan. Contoh, kalau di rumah tangga ayat rahmatnya apa? Turunkan Quran surah keempat misalnya, ayat 34 sampai 35. Kalau ada sengketa suami istri, bagaimana menyelesaikannya? Di situ ada. Dari mulai komunikasi, dari mulai saling berpisah dulu tempat tidur, dimulai saling memberikan pelajaran dulu, saling merenung, sampai minta pendapat kepada orang bijak. Ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ya in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ada semua turunannya. Kalau anak-anak sedang punya masalah di sekolah, bagaimana caranya? Ya, sulit untuk paham, ya sulit untuk cepat menangkap pelajaran, apa ayatnya? Turunkan lagi. Kalau di kantor ada persoalan, antum diisengin orang, kadang-kadang misalnya kerja keras antum diserobot oleh orang lain, antum ikut tender, yang menang antum, tapi kok proyeknya dibawa orang, apa ayatnya? Ada. Ya, itu luar biasa. Turunkan ayat-ayatnya 1, 2, 3, 4, ada semuanya. Jadi kalau Anda turunkan itu, baca. Habis sholat berdoa. Kan habis sholat itu zikir kan? Zikir. Apa dalilnya? Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Apa di antara makna zikir? Banyak. Istighfar itu zikir. Hadis Muslim nomor hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi ingat, baca Quran pun zikir, karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, mengulang bacaan-bacaan itu zikir. Zikir disebutkan di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 30, ayat 32, ayat ke-40. Zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ini bukan bacaan biasa. Kenapa setelah Anda selesai sholat tidak baca ayat-ayat itu? Jadi kalau itu dibacakan tuntas, Anda di kantor nih, jeda zuhur. Zuhur jeda tuh. Sebelum zuhur punya masalah. Begitu selesai sholat, bacakan ayat-ayat Qur'annya, minta sama Allah. Ya Allah, Engkau yang berjanji memudahkan. Engkau yang katakan dalam firman-Mu, Ya Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Engkau menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Engkau yang menjadikan solusi ya Allah dalam setiap kehidupan. Engkau yang katakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya Allah, Engkau katakan setelah pekerjaan selesai, lapangkan ya Allah, siapkan dan siapkan untuk selanjutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya Allah, Engkau yang katakan kepada Rabbu, kau bertawakal. Saya sekarang bertawakal ya Rabb. Saya telah berikhtiar, saya telah berusaha, saya telah mengatakan apa yang, menyampaikan apa yang telah Engkau katakan, saya telah menjalankan apa yang telah Engkau firmankan. Sekarang saya memohon apa yang telah Engkau janjikan. Engkau akan memberikan kemudahan, saya minta kemudahan itu. Engkau akan memberikan solusi, saya minta solusi itu. Kalau dengan semua hal yang saya kerjakan sesuai petunjuk-Mu belum Engkau kabulkan juga, maka tunjukkan pada hamba di siang hari ini ya Allah. Dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon kepadamu? Minta. Duhai Anda yang besoknya mau ujian malamnya, bacakan ayat-ayat untuk bisa memohonkan kepintaran, minta pemahaman. Allahumma ya Allah, Engkau yang memudahkan orang untuk belajar ya Allah. Engkau yang turunkan ilmu, Engkau yang menyebut dirimu dengan Al-Alim. Hamba mendekat kepadamu ya Allah. Dan Engkau janjikan siapa yang mendekat meningkatkan takwa, Engkau tambahkan pengetahuan. Bahkan Engkau ajarkan pengetahuan. Ya Allah, Engkau yang berfirman dalam ayat-Mu ya Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwa, aku ajarkan pengetahuan. Engkau yang berfirman dalam ayat-Mu ya Allah, wa makana al-mu'minuna yanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Engkau yang firmankan dalam ayat-Mu ya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Engkau yang firmankan ya Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya Allah ya Allah, hamba memohon sebagian dari apa yang Kau janjikan itu. Ajarkan hamba pengetahuan ya Allah. Pahamkan hamba ya Allah. Tingkatkan iman hamba dengan pengetahuan yang telah Engkau tambahkan pada diri hamba ya Allah. Ajarkan dari yang sedikit itu pemahaman ya Rabbal Alamin. Duhai Allah yang menitipkan pada lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan Rasulmu yang terakhir, yang ketika ia mengajarkan pada keponakannya ya Rabb, pada hambamu Ibnu Abbas ya Allah, dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon lekatkan kalimat itu pada diri hamba ya Rabbal Alamin. Pahamkan hamba ya Allah. Mudahkan hamba dalam mengatasi ujian-ujian pengetahuan. Datang tuh, minta. Ada semua. Diturunkan ayatnya. Turunkan. Bikin. Anda punya masalah apa? Makanya setiap persoalan-persoalan itu diidentifikasi. Sebelum sholat dilihat. Nanti cari ayat yang sesuai. Minta. Keluarkan ayat itu yang dimaksud wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Ayat-ayat rahmat turunkan.
Jadi kan yang dibaca itu aja. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya sudah, mimpi ketemu jin, jalan di jalan ikutin jin dan sebagainya.